إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat dan juga atas nikmat umur, atas nikmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada kita semua pada malam hari ini bisa untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan juga atas nikmat istiqamah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui bulan Ramadan yang penuh dengan ketaatan, setelah kita melalui bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, setelah kita melalui bulan Ramadan yang hati-hati kita terketuk untuk amal saleh dan ibadah serta ketaatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jadikan kita setelah Ramadan seperti kita di bulan Ramadan. Kita diberikan istiqamah oleh Allah, istiqamah untuk amal-amal saleh dan kebaikan, dan juga mudah-mudahan setiap amal-amal yang kita laksanakan, kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan yang telah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia untuk mengikuti ajaran beliau, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian pekanan kita, di mana kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan mudah-mudahan ketika kita mengetahui dosa-dosa besar tersebut dan juga mengetahui ancaman-ancaman Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga ancaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau atas dosa-dosa besar tersebut, mudah-mudahan kita semua takut untuk mendekati dosa-dosa besar itu. Mudah-mudahan kita tidak berani untuk melakukan dosa-dosa besar tersebut, dan kita memohon kepada Allah taufiknya agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita
dari terjerumus ke dalam dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian sebelumnya, sebelum bulan Ramadan kemarin, kita terhenti dalam pembahasan dosa besar yang ke-25, dan kita sudah mengakhiri pembahasan dosa besar yang ke-25 tersebut, yaitu dosa besar berkaitan dengan al-yaminul ghamus, sumpah palsu atau sumpah dusta, yang dinamakan dengan al-yaminul ghamus. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-26. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-kabiratu as-sadisatu wal-'ishrun adh-dhulmu bi'akli amwalin nasi wa akhdhiha dhulman wa dhulmin nasi bid-darbi wasyatmi wat-ta'addi wal-istitalati 'ala ad-du'afa'i. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan dosa besar yang ke-26 adalah dosa zalim, berbuat aniaya. Bahasa Arab zalim atau zulum, yang juga kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, dan ada makna lain di dalam bahasa Indonesia dari kalimat zalim, yaitu aniaya. Atau didefinisikan oleh para ulama tentang kalimat az-zulmu atau perbuatan zalim ini, kata mereka az-zulmu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang sepantasnya. Itulah perbuatan zalim. Maandak kupiyah sipai tidak pas, berarti melakukan sesuatu yang zalim. Maandak sandal hunjun tukuluk tidak pas andak ya. Jadi zalim kata para ulama definisinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta milik orang lain kemudian kita tempatkan di tempat kita, maka berarti kita menzalimi orang lain, melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Harusnya harta itu tempatnya di tempat pemiliknya, tapi ketika kita tempatkan harta itu di tempat kita yang bukan pemiliknya, berarti kita sedang melakukan perbuatan zalim. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kata para ulama, perbuatan zalim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, zulmul khalqi li nafsihi, yaitu perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi itah tahu menzalimi arep itah surang, tahu berbuat aniaya kepada diri kita sendiri. Dan itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melarang hamba-hambanya berbuat zalim kepada diri mereka sendiri di bulan-bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi di bulan-bulan haram itu diri-diri kalian sendiri. Jadi ada perbuatan zalim yang kita lakukan pada diri kita, dan ini jarang orang menganggapnya sebagai perbuatan zalim. Padahal para ulama mengatakan bahwa zalim itu terbagi dua: kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, kemudian yang kedua kezaliman seseorang terhadap orang lain. Makanya tadi Allah sebutkan jangan sekali-kali kalian menzalimi atau menganiaya diri-diri kalian sendiri. Bagaimana itu? Dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana bisa dikatakan orang yang melakukan dosa dan maksiat itu dikatakan sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri?
Karena dengan dia melakukan dosa dan maksiat itu sama saja dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam siksa. Makanya Allah di dalam Al-Quran katakan tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ketika kita melihi sembahyang, itu sama saja kita sedang menzalimi diri kita, karena dengan meninggalkan sholat itu seakan-akan kita sedang menjerumuskan diri kita ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah, berarti kita sedang zalim terhadap diri kita sendiri. Kita sedang aniaya terhadap diri kita sendiri, karena kita saat itu sejatinya sedang menjerumuskan diri kita ke dalam kemurkaan Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban-kewajiban lainnya juga demikian. Apapun kewajiban yang kemudian Allah wajibkan kepada kita semua lalu tidak kita kerjakan, maka sejatinya kita sedang berbuat zalim, dan termasuk nanti ke dalam ayat-ayat berbicara tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang zalim. Jadi jangan dikira bahwa zalim itu adalah perbuatan aniaya seseorang kepada orang lain saja. Bisa terjadi kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, meninggalkan kewajiban, melakukan larangan. Kelihatannya bukan perbuatan zalim, tapi ternyata Allah menyatakan itu perbuatan zalim kepada diri sendiri di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Karena sejatinya kita melihat kepada akibat dari perbuatan itu, karena kita ini kurang berpikir, ke area nitah kurang berpikir. Ingira melihi kewajiban, dia melihi kewajiban, mahawi Allah murka macam itu mah. Padahal sejati ya ketika melihi kewajiban, maka akan ada akibat buruk atas perbuatan itu yang kembali kepada diri orang yang meninggalkan kewajiban itu. Artinya ia mengepehe are pasurangah, melakukan larangan, ingira sekedar melanggar perintah Allah budas, tidak berpikir sampai kepada bahwa akibat dari dia melakukan larangan itu adalah siksa yang kemudian kembali kepada dirinya sendiri, yang menerima are pasuranga, yang mendapatkan kepehea are pasuranga. Memang mungkin humbui hetunen si dunia tunen, tapi kare si akhirat kare. Maka itulah yang pertama, yaitu kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Kezaliman seseorang atau perbuatan aniaya yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Kalau are pasurang agin aniaya apalagi uluh lain, biasa itu macam itu. Are pasurang agin ingapehe apalagi uluh lain. Maka kebanyakan memang orang-orang yang berbuat zalim itu, pertama dia lakukan adalah menzalimi dirinya sendiri, kemudian menzalimi orang lain. Dan dengan menzalimi orang lain itu juga sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Makanya dua kezaliman sekaligus kalau ada uluh nang melakukan kezaliman yang kedua tuh. Jadi kezaliman yang pertama adalah zalim kepada diri sendiri, melakukan dosa dan maksiat. Baik itu dosa dan maksiat meninggalkan perintah, atau dosa dan maksiat melakukan atau melanggar larangan. Kemudian yang kedua, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dan itu ada telu ikon para ulama. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau memberikan contoh dan sudah pernah disebutkan juga oleh beliau ketika membahas tentang dosa besar yang ke-22. Ikon beliau, perbuatan zalim terkait orang lain itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada telu. Yang pertama, aklul mal bil batil. Zalim terkait menduan harta nuluh lain. Jadi perbuatan zalimah si harta nuluh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zalim yang terkait dengan orang lain. Yang kedua ikon beliau, zulmul ibad bil qatli wad darbi wal kasri. Yaitu berbuat zalim kepada orang lain terkait dengan fisik orang itu. Mengapehe fisikah, mencatukah, memukul, atau melukai, atau bahkan menghilangkan nyawanya. Ini kezaliman kepada orang lain
terkait fisiknya. Kalau yang pertama terkait harta ya, menduan harta ya secara zalim, mengkinan harta ya dengan cara batil yang tidak benar, merampas harta ya secara paksa, itu kezaliman kepada orang lain terkait harta. Yang kedua, kezaliman kepada orang lain terkait fisik, dengan cara apapun yang mengepehe uluh secara fisik, itu adalah perbuatan zalim juga yang dilakukan dengan cara zalim. Kemudian yang ketiga adalah zulmul ibad bisyatmi wal la'ni wassab, yaitu berbuat zalim kepada orang lain yang terkait dengan kehormatan orang lain. Yang ketiga, melakukan perbuatan zalim kepada orang lain tapi terkait dengan kehormatannya, merusak kehormatannya, meumbar aiba, menyebutan keburukannya, mengisahan kekurangannya, atau memaki, mencaci, melaknat ia, dan lain sebagainya. Ini merusak kehormatan atau berbuat zalim kepada orang lain pada sisi kehormatan orang itu, merusak kehormatan orang itu. Nah, inilah tiga. Nah, otomatis perbuatan zalim yang kedua itu, yaitu perbuatan zalim seseorang kepada orang lain, ini menjadi otomatis berarti orang itu sedang melakukan dua kezaliman sekaligus. Yang pertama, zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena menzalimi orang lain dosa, artinya nanti akan ada akibat buruk atas kezaliman itu yang akan kembali kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian yang kedua, menzalimi orang lain. Lebih berat ini. Kalau yang pertama Anda menzalimi diri sendiri, cuman ijek kezaliman yang dilakukan. Tapi kalau sudah menzalimi orang lain, maka dua kezaliman sekaligus dilakukan oleh orang itu. Dan ini termasuk dosa besar. Makanya di sini disebutkan dalam kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau termasuk dosa besar. Di sini beliau urutkan di urutan yang ke-26. Dosa besar yang ke-26 yaitu berbuat zalim atau berbuat aniaya. Ikhwan, beliau menyebutkan di sini biakli amwalin nasi wa akhdhiha zulman, dengan memakan harta manusia, kuman harta manusia dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang batil, menakau misalkan harta nuluh lain, atau merampas secara paksa, atau merampok, atau dengan cara-cara lain. Ini memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang batil. Wa akhdhiha zulman, dan mengambilnya dengan cara yang zalim. Mungkin bidain kinain karena bukan bentuk makanan misalnya. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memang banyak di dalam Al-Qur'an itu membahasakan dengan bahasa memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, kata Allah. Apakah larangan ini hanya berlaku dan dianggap perbuatan zalim ketika diambil untuk dimakan saja? Karena kebanyakan ayat Al-Quran yang menyebut atau melarang itu memakan, lalu seandainya diambil bukan untuk dimakan, bukan perbuatan zalim? Tidak juga. Tetap walaupun tidak akan kinanen, tetap araya kezaliman, tetap araya perbuatan zalim dan aniaya, dan termasuk ke dalam ancaman-ancaman kezaliman yang Allah sebutkan dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam nas-nas syariat, di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ataupun di dalam nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama, ikon beliau berbuat zalim dengan memakan harta manusia dan mengambilnya secara zalim. Kemudian yang kedua yang tadi sudah kita sebutkan, wa zulmin nasi bid-darbi wasyatmi wal istitalati 'ala ad-du'afa, yaitu berbuat zalim kepada manusia bid-darbi, dengan memukul orang lain. Nah, ini yang berkaitan dengan fisiknya. Kalau yang pertama itu yang berkaitan dengan harta ya. Ini berkaitan dengan fisik, mengepehe sekecil lain pun. Apalagi kalau sampai menihawan nyawa. Apalagi kalau sampai menihawan nyawa. Kalau kita menyakiti fisik orang lain, sekecil apapun perbuatan itu,
Kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka itu adalah perbuatan zalim. Walau sekedar menggutis ada hitung-hitungnya karena akhirat. Dumah nang pergi inggutis itah teh menghadap Allah Subhanahu wa taala betagih. Ya Allah, si fulan bin fulan waktu si dunia pergi menggutil kula, pergi menggutis kula. Hati-hati itah. Makanya kareh ada disebutkan oleh Imam Az-Zahabi hadis tentang orang muflis, orang bangkrut di dalam bab atau pembahasan tentang dosa besar yang ke-26 ini, yaitu dosa zalim. Jadi yang kedua adalah menzalimi manusia orang lain bidarbi, dengan memukul. Itu berkaitan dengan fisika, baik memukulkah atau yang lain-lainnya, melukai, kemudian menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga wasyatmi wat ta'addi wal istitalah, menzalimi orang lain, menzalimi manusia dengan merusak kehormatannya, merusak kehormatannya. Wal istitalati 'ala dhu'afa, itu merusak kehormatan orang-orang lemah, merasa arepa kuat, merasa arepa mulia, memiliki kedudukan, lalu semena-mena terhadap orang-orang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang fakir dan miskin, lalu dia berbuat zalim dengan merusak kehormatan orang lain, maka ini juga termasuk ke dalam ancaman dosa besar perbuatan zalim. Jadi ketetailuiyatun kareh termasuk. Ketetailuiyatun termasuk. Entah menduan hartan ulu, atau menyakiti fisik ulu, atau itu merusak kehormatan orang lain, ghibah termasuk. Mantap, ghibah itu kan merusak kehormatan orang lain, menyebarkan aib ulu, atau memakinya secara langsung berhadap-hadapan, ini juga merusak kehormatan orang lain. Dan bentuk-bentuk cara merusak kehormatan lainnya, itu termasuk perbuatan zalim yang termasuk dosa besar dan banyak ancaman. Yang pertama, beliau menukilkan ayat di dalam Al-Qur'an. Beliau qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengira, janganlah engkau menyangka bahwa Allah itu lupa, bahwa Allah itu lengah terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat berisi ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim, sekaligus di waktu yang sama berisi tasliyah atau sebagai bentuk penghibur bagi orang-orang yang terzalimi. Jadi kalau terzalimi, kalau nang terzalimi kadang-kadang kepehi ate ya, hendak membalas midakawa, terzalimi kepehi ate ya, tersakiti hatinya, kehormatannya dirusak misalnya, hendak membalas midakawa, hendak menagih hak kasih dunia midakawa, maka ayat ini perlu selalu diingat oleh orang-orang yang terzalimi. Inilah bentuk apa? Hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghibur orang-orang yang terzalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah tidak akan pernah lupa. Sekecil apapun kezaliman itu, apalagi arek kezalimannya, besar kezalimannya, Allah tidak lupa. Tapi kenapa Allah tidak segera memberikan siksa, memberikan azab kepada orang yang berbuat zalim? Karena memang Allah mengulur. Allah ulur supaya orang yang zalim itu merasa bahwa dia tidak disiksa oleh Allah dan dia terus-menerus melakukan kezaliman hingga pada akhirnya pada batasan waktu yang ditentukan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dan tidak akan pernah melepaskannya. Menyiksa behimat benar. Jadi memang waktu si dunia mungkin ditunda oleh Allah siksanya, diulur oleh Allah waktunya, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi orang-orang yang zalim. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Dalam ayat ini Allah tegaskan, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Janganlah sekali-kali engkau mengira dan menyangka bahwa Allah lupa terhadap
apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Maka orang-orang yang terzalimi hanya perlu bersabar dan mengingat-ingat ayat ini bahwa Allah tidak lupa terhadap kezaliman orang-orang yang menzalimi mereka. Dan orang yang zalim juga mestinya memikirkan tentang ayat ini. Orang yang berbuat zalim memikirkan ayat ini. Ela merasa aku menggawi kezaliman andautun menduan hartan uluh, merampas hartan uluh, menduan hak uluh, kemudian menyakiti fisik uluh atau merusak kehormatan uluh. Midana neenen hartanku bertambah terus, sehat terus bi mida pigi habanen. Kemudian bisnisku lancar terus bi. Ela mengira bahwa ete berarti Allah lupa dan Allah tidak menghukum. Allah hanya mengulur. Allah Subhanahu wa taala hanya menunda. Allah Subhanahu wa taala hanya menangguhkan. Sampai kapan? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat tadi, ketika Allah tadi mengatakan jangan engkau mengira bahwa Allah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Allah. Allah hanya menunda ikhwan Allah. Allah hanya mengulur waktu mereka sampai kapan? Liyaumin, sampai hari tashkhasu fihi al-absar, yang di hari itu mata-mata orang yang zalim itu terbelalak. Maksudnya adalah hari kiamat nanti. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu tidak langsung Allah berikan akibat buruknya, tidak langsung Allah tampakkan balasannya saat ini, tapi Allah ulur, Allah tangguhkan, Allah tunda sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai hari di mana di hari itu mata-mata mereka yang berbuat zalim itu, kata Allah, akan terbelalak, celeng cangang. Entemein maka sampai terbelalak, kata para ulama tafsir, karena melihat huru hara hari kiamat yang sangat dahsyat, keadaan hari kiamat yang sangat mengerikan, sampai midakawa bekijip mate, sampai midakawa bekijip lalu terbelalak tebang. Hari itu nanti akan Allah berikan balasan. Kemudian di ayat berikutnya, ini surat Ibrahim ayat 42. Kemudian di ayat 43-nya Allah menjelaskan keadaan orang-orang zalim ini ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka nanti ketika terjadi hari kiamat. Pada pembahasan sebelumnya, kalau masih ingat, Itah perancak membahas tentang keadaan para pelaku maksiat ketika dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan sangku uluh kesurupan. Aweh uluh nang ketika belum si dunia rancak mengkinan harta riba. Sangkuluh kesurupan, mengamuk-ngamuk, sangkuluh gila ada bang. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan perut besar, datuh bebanaran tanahnya karena melakukan dosa tertentu. Ada yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan baansep, dari lubang-lubang yang ada si badai itu, dari mate ya belua ansep, dari lubang hidung ya belua ansep, dari pinding ya belua ansep, dari nyame ya belua ansep. Ada yang seperti itu nanti. Jadi para pelaku maksiat tertentu, maksiat apa yang dominan mereka lakukan di dunia, maka dalam keadaan seperti yang sudah disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis dan juga disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti keadaan itulah mereka nanti dibangkitkan dari kubur-kubur mereka masing-masing. Jadi masing-masing cara minsika dari kubur, cara bangkita dari kubur dalam keadaan berbeda-beda, tergantung dosa nang paling rancak inggawi si wang dunia. Nah uluh nang rancak melakukan kezaliman nih, di dalam surat Ibrahim Allah jelaskan cara bangkit kareh ketika terjadi hari kiamat dari kubur gikuan Allah, muhti'in. Yang pertama mereka bangkit dalam keadaan tergesa-gesa, bergegas memenuhi panggilan, berdasak-dasak. Itu yang pertama. Kemudian gikuan Allah, muqni'i ru'usihim, dalam keadaan kepala mereka terangkat, tengak marahunjun. Hantamein maka tengak, hantam kareh lengen nelentun bepeteng si uyatah. Jadi mendak kawen hendak bertunduk, hantam terganjal oleh siku, oleh lenge itu. Jadi tak angkat marahunjun terus. Ini keadaan orang zalim dibangkitkan dari kubur mereka ketika terjadi hari kiamat nanti. Jadi muhti'in,
bangkit dalam keadaan tergesa-gesa untuk memenuhi panggilan Allah, berkumpul di padang mahsyar, muqni'i ru'usihim, dibangkitkan dalam keadaan kepala terangkat karena memang tangan mereka dibelenggu di leher dan di dagu mereka. Kemudian ikhwan Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka lagi la yartaddu ilaihim tarfuhum, maten nelenton mida bekijipen, mida pergi bekijip lalu pokoknya terbuka terus. Kan anda udah jadi jelasan ya Allah, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, hari di mana di hari itu mata-mata orang yang zalim terbelalak. Jadi mulai dari bangkit dari kubur ketika terjadi hari kiamat untuk kemudian menuju padang mahsyar, mata itu terbelalak terus, terbuka terus, beda bekijipen. Hantamein, hantam menggite huru hara hari kiamat yang sangat dahsyat, dan juga melihat siksa yang sudah Allah perlihatkan yang akan menimpa mereka dan yang akan mereka dapatkan di hari kiamat itu. Sampai-sampai mata yang tidak kau bekijipam, saking mengerikannya azab Allah, siksa Allah yang akan mereka terima, yang sudah Allah perlihatkan mulai dari mereka dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka masing-masing. Ini dosa kezaliman, keadaan orang yang zalim ketika dibangkitkan seperti itu. Ijek kungan yang dizalimi, dua kungan, telu kungan, apalagi arek bebanaran tidak memudah, siksa ya sangat berat. Jadi la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka kosong. Apa maksudnya hati-hati mereka kosong? Hati mereka kosong kecuali dari satu hal, dari rasa takut, rasa miceh, rasa khawatir terhadap siksa. Jadi hati itu dipenuhi oleh rasa takut dan rasa gelisah. Hantam mate jadi menggiteam siksa yang akan mereka terima, lalu apa yang dilihat dan dipandang oleh mata itu masuk ke dalam hati, sehingga hati ini kosong kecuali diisi oleh rasa takut dan rasa khawatir, gelisah, miceh, bebanaran. Ini balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 42 dan juga 43. Maka ayat seperti ini perlu untuk menjadi renungan bagi orang-orang yang suka menzalimi orang lain. Demikiran ayat itu dan renungan intadabur, menjadian bahan tafakkur itah, bahwa itah si dunia itu tidak selama-lamanya, akan ada batasan waktu di mana dunia akan berakhir. Yang kita ambil dari harta orang lain akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin di dunia kita bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat, itu keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya. Tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa pang kita, kalau berapa waktu pang berapa tahi pang kita menikmati kezaliman itah wang dunia tun, kalau menduan harta nulu, merampas petak ulu, merampas milik uluh lain, berapa tahi ada belum menikmati ete. Namun setelah ete yang tersisa hanya siksa dan siksa. Yang tersisa hanya azab dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu menjadi renungan. Itulah pentingnya kita selalu berlaku halal, berlaku ridha, berlaku maaf dengan uluh lain. Kalau kira-kira pigi teduan harta nuluh, elak sekedar berlaku maaf mah ilulian harta milik uluh lain teh, imbulian. Kalau harta nang induan teh rupa midada, berarti imbulian nang senilai dengan harta teh mara empu ya. Kecuali kalau ia menghalalkan, kalau ia jadi meridaan, memaafkan dan tidak berlaku am. Entam bahaya dosa itu, perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim ini akan menghabiskan pahalan kita, akan melepahan pahalan itah si hari kiamat kare. Makanya kare disebutkan juga hadis muflis itu yang itah rancak bebenaran nama hininga. Nabi berinsek dengan para sahabat, atadruna manil muflis, ketahuan gitu bayi uluh bangkrut. Para sahabat berpikir dunia, dikuan para sahabat uluh bangkrut nang mida-mina duit, mida-mina harta benda, lepah duitnya, lepah harta benda itu nang bangkrut dikuan para sahabat.
Ternyata orang bangkrut yang sesungguhnya bukan mereka yang ketika di dunia tidak memiliki apa-apa, tapi orang bangkrut yang sesungguhnya dalam pandangan Islam, dalam versi Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang ternyata membawa kebaikan ke negeri akhirat nanti yang sangat banyak. Bahkan dalam hadis lain disebutkan amsalil jibal, seperti gunung kebaikan dan pahala ya, tapi ternyata etek seberataan lepah lalu. Gara-gara kezaliman yang pernah dilakukan dalam kehidupan di dunia. Beribadah rajin bang, amal soleh rajin, cuman melakukan kezaliman rancak-cak, menguyak uluh lain. Menguyak itu nang kerancakan deh. Menguyak ringan benar nyame itu mau ucapan itu. Kadang-kadang pas lagi mondok-mondok dengan kekawalan, mengisahan uluh lain, mengisahan keburukan uluh lain. Ete lah nang kareh akan melepahan pahala nita. Hanyar buli sembahyang asar berjamaah misalkan, mondok-mondok si pemidangan mengisahan uluh. Nihawam pahala sembahyang berjamaah. Diangkut uluh nang ingisahan teh. Uluh nang ingisahan tuh rupa abdi tapi sembahyangin. Surang nang rajin sembahyang, nang rajin berjamaah, ketujuh mengisahan ya. Maka itah begawi rupa akan uluh. Itah beribadah rupa pahala akan uluh. Rugi lalu. Makanya nyebutin Nabi uluh bangkrut. Jadi perlu menjadi renungan kita semua ayat yang tadi kita sebutkan. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ikhwan Allah, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Surat Asy-Syura ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesalahan, sesungguhnya dosa itu adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kesalahan kata Allah. Ini juga menunjukkan bahwa perbuatan zalim ini dosa yang serius di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan, bahkan di sini menarik, Allah katakan innama. Innama ini kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr, pembatasan. Pembatasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa dan kesalahan itu hanya, kalau hitam terjemahnya macam itu, hanya atas orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Padahal kan kesalahan itu ada ada kesalahan uluh terkait antara ia dengan Allah mah, hanya terkait kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya sendiri, itu tidak menzalimi uluh lainin, disebut kesalahan juga, disebut dosa juga. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah batasi dengan kalimat innama yang maknanya tadi kita sebutkan lil hasr, untuk pembatasan? Ini menunjukkan bahwa dosa ini bukan dosa yang main-main, sampai Allah menggunakan adatul hasr, huruf untuk membatasi bahwa dosa dan kesalahan kata Allah hanya atas orang-orang yang zalim kepada orang lain. Itu pembatasan menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa main-main, ini dosa serius. Dan memang benar-benar dosa serius, tahu melepahan pahala kan. Endai dosa nang lebih kepehe daripada itu. Sampai kawa melepahan pahala deh. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berbuat zalim akan mengetahui ke tempat mana mereka nanti akan kembali. Ini ancaman juga nih. Kalau kita bisa betul-betul memahami, ini seperti bentuk ancaman dari Allah. Orang-orang zalim nanti akan tahu dan akan sadar ke tempat mana mereka akan kembali. Tentunya ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan Rasulullah, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulur bagi orang yang berbuat zalim.
Maksudnya tidak disiksa langsung oleh Allah setelah dia melakukan kezaliman. Iundur hi Allah helo siksa ya. Inunda hi Allah. Inenga hi Allah tenggang waktu. Masih jaya bi. Masih lanjut bi misalkan 2 periode. Masih lanjut bi kekaya ya. Usaha ya sukses terus. Inunda hi Allah. Ini Nabi yang mengabarkan. Kata Nabi SAW, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah mengulur hukuman dan siksaan, menunda balasan bagi orang yang berbuat zalim hatta idza akhadahu, sehingga apabila Allah menyiksanya nanti lam yuflithu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Katun ikhwan Nabi iulur hi Allah Subhanahu wa taala. Inunda hi Allah Subhanahu wa taala, inangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa nelen. Tapi kareh apabila Allah jadi menyiksa elenam, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah melepaskan mereka dari siksa itu. Ihumban Allah behimat kareh. Katun memang iulur hi Allah, tapi kareh bila jadi Allah mulai menyiksa di hari kiamat kareh imelasah ya Allah bebanaran. Uluh nang berbuat zalim. Uluh nang berbuat zalim. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa kadzalika, dan begitulah seperti Allah menyiksa orang-orang zalim terdahulu, itu maksudnya. Wa kadzalika, dan seperti itulah akhdhu rabbika, siksa Tuhanmu, idza akhadzal qura wa hiya zalimah, apabila ia menyiksa penduduk negeri-negeri yang telah berbuat zalim. Dan seperti itulah siksa Tuhanmu apabila Tuhanmu menyiksa penduduk negeri-negeri yang telah berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya, siksa Allah, alim itu sangat pedih, syadidun sangat berat. Wah, ini sudah ditegaskan oleh Allah. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu sangat amat pedih, dan juga sesungguhnya siksaan Allah itu sangat amat berat. Jadi sadar-sadar masih ada waktu untuk berlaku halal dengan orang-orang yang pernah dizalimi, untuk mengembalikan harta-harta orang lain yang kita ambil secara zalim, untuk meminta maaf dan memohon ridha dari orang-orang yang pernah terzalimi. Karena kalau menunggu nanti siksa Allah itu sangat berat, dan kata Rasulullah, kalau Allah sudah menyiksa maka Allah tidak akan pernah melepaskan orang itu dari siksaannya. Behimat benar Allah menyiksa akareh. Dan di dalam ayat tadi dikatakan inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu sangat amat pedih dan sangat amat berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa hummila alaihi. Ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, aweh nang piki menzalimi uluh lain ngikon Nabi Muhammad, baik itu menzalimi kehormatannya, merusak kehormatan uluh lain, menggibah, mencacia, memakia, menyebaran aib, au syai'in, atau menduan harta ya yang berkaitan dengan uluh teh. Pokoknya perbuatan zalimin pun ikon Nabi, aweh nang piki melakukan kezaliman dengan saudaranya, baik itu kehormatan saudaranya yang ia rusak atau harta saudaranya yang dia ambil, falyatahallalhu al-yawma, maka hendaklah dia meminta halal kepada orang yang pernah dia zalimi itu al-yawma, hari ini. Maksudnya ketika masih berada di dalam dunia, hendaklah minta halal kepada orang yang pernah dia aniaya, dia zalimi selama masih berada di atas dunia ini. Hantamein ikhwan Nabi, min qabli alla yakuna dinarun wala dirham,
sebelum datang hari yang di hari itu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi uang. Nah, jadi kalau pergi ikon Rasulullah berbuat zalim dengan menduan harta nuluh lain, nyelesayan katunam waktu masih si uang dunia itu. Elak menunggu sampai kareh terjadi kiamat, yang kalau terjadi kiamat midak awam hendak melulian duit, midak awam hendak melulian dinar, midak awam hendak membulian dirham, hendak membulian harta midak awam. Jadi nyelesaian selama masih di dunia ini. Kawabi kalau pergi menduan duit uluh bulian duitah. Kalau pergi menduan harta uluh bulian hartaya. Kalau pergi menduan barang uluh bulian baranga. Kalau si dunia masih kawa. Makanya kawan Nabi falyatahallalhul yaum, hendaklah dia minta halal kepada orang itu hari ini selama masih di atas dunia. Hantamein kalau sampai kezaliman ini terbawa sampai hari kiamat yang sudah tidak bisa lagi mengembalikan dinar, tidak bisa lagi mengembalikan dirham, tidak bisa lagi mengembalikan harta dan lain sebagainya, maka kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana lahu amalun salih, yang tersisa kareh adalah amal soleh mahindai. Kalau orang yang berbuat zalim ini memiliki amal soleh, maka apa yang dilakukan kepadanya nanti ketika kezaliman itu diselesaikan di sana, kikuan Rasulullah ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil dari amal solehnya itu seukuran kezaliman yang pernah dia lakukan. Berapa kungan nang pigi? Iya, aniaya. Ijek kungan, maka ijek kungan tun betagih. Mida betagih duitam, mida betagih hartaam, nang kawa inagih pahala mahindai. Inagih pahala nitah ije kungan. Kalau duwe nang pigi terzalimi, duwe kungan betagih pahala dengan nitah. Kalau telu kungan, ije kelebuan pigi karena zalimi, lepah kira-kira pahala. Ije kelebuan rumah betagih pahala nitah, maka pahala tapi ada aja mina lalu kacuk bebenaran itu. Maka ikhwan Nabi SAW, apabila orang yang zalim itu punya amal soleh, maka akan diambil dari amal solehnya itu seukuran perbuatan zalimnya ketika di dunia. Berapa banyak kezalimannya, berapa orang yang dia zalimi, diberikan amal soleh yang dia punya kepada orang-orang yang terzalimi. Fa in lam yakun lahu hasanat, apabila tidak punya kebaikan, rupa mida ada lalu pahala ya. Dasar zalim magawi ya belum berbuat zalim, beribadah tapi hendak mun mida ada kebaikan kikuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil dari dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi. Dosa nuluh imikulan hi Allah maraiyah. La ilaha illallah. Syarat muatan tun. Mida sanggup meina amal mida areen teluk kungan dumah betagih le paham, ternyata dumah dai bapuluh-puluh kungan mida pahala, maka kikuan Rasulullah kesalahan dan dosa orang-orang yang pernah ia zalimi, yang pernah dia aniaya, itu yang kemudian dibebankan kepada si orang yang berbuat zalim tadi. Dosa nuluh ia anang menanggung, fahummila alaihi, dibebankan kepadanya, diberikan kepadanya. Pahala lepah, dosa bertambah. Hampir tidak kepehe. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan zalim, dan mudah-mudahan kalau kita pernah melakukan perbuatan zalim kepada orang-orang tertentu selama hidup kita, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir nanti, mudah-mudahan diberi taufik dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, meminta halal kepada mereka, meminta ridha kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.